Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Saya percaya kita datang di sini karena Tuhan yang memilih. Kita ingin mengikuti kehendak Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Oh, haleluya Yesus. Kita mau angkat satu pujian, Kau memilih hidupku. Memilihku sebelumku
mohon pengampunan Tuhan. Haleluya Yesus. Ampuni kami Tuhan segala dosa kami Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Urapi ya Tuhan setiap kami Yesus. Jamah ya Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Yesus. Tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Semua karena-Mu ya Bapa kami ada di sini ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan kami datang hanya rutinitas kami Tuhan. Tapi kami mau datang ya Tuhan dengan hati sungguh-sungguh untuk menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang luar biasa ya Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kau nyatakan ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan atas kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kita dengan lembut kita katakan tak kusangka. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Katakan di altarmu. Haleluya Tuhan. Selama ini Kau mengasihi.
Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu Yesus untuk saat ini Tuhan. Kau teramat baik ya Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan kami dapat melewati setiap rintangan ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan sepanjang hari kami ya Engkau pimpin sehingga kami dapat dewasa ya Tuhan karena Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Biarlah setiap mulut kami ya Tuhan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Setiap langkah kami ya Tuhan dapat memuliakan nama-Mu Yesus. Oh ya Tuhan, ampuni ya Tuhan apabila kami menyia-nyiakan hidup kami Tuhan hingga saat ini ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan agar kami bisa menjadi alat-Mu ya Bapa. Pakai setiap kami ya Tuhan, agar nama Tuhan ya Tuhan dipermuliakan di seluruh bangsa ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang cukup bagi kami. Hanya Yesus saja yang cukup bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih
puji syukur. Kita mau mengucap syukur selalu kepada Tuhan.
kita bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Amin. Ketika ku datang di hadapan-Mu, membawa segala relung hatiku, dalam diriku dengan kasih dan segala cinta-Mu, Yesus, Kaulah penolongku. Ketika badai hidup menerpaku, ku datang sujud hanya menyembah-Mu. Kau memanggilku dan ku jawab, ya Aba Bapa-Ku. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Ya kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidup. Saya undang Bapak Ibu kita semua mau bangkit berdiri. Ketika ku datang di hadapan-Mu, membawa segala relung hatiku, Kau diriku dengan kasih dan segala cinta-Mu. Yesus, Kaulah penolongku. Ketika badai hidup menerpaku, ku datang sujud hanya menyembah-Mu. Kau memanggilku dan ku jawab, ya Aba Bapa-Ku. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Ya kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidup. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Ya kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidup. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Ya kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidup. Engkaulah penjunan sumber hidupku. Kami bersyukur sumber hidupku. Mari kita bersyukur saudara. Bapa yang begitu baik kepada kita, Bapa yang telah menyelamatkan di dalam Kristus Yesus sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang memiliki pengharapan yang cerah di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Bapa. Mari bersyukur, bersyukur,
Kami bersyukur, kami bersyukur, Engkau Terpujilah namamu Bapa. Kami mengagungkan namamu, karena namamu satu-satunya nama yang memberi pengharapan yang pasti kepada setiap kami. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kami berterima kasih di pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan semua kekasih kami, menyembah dan memuji nama Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menerima dan mendengarkan firman Allah. Firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mengubah segala sesuatu di dalam hidup kami. Puaskan kami oleh firman-Mu, sembuhkan kami oleh firman-Mu, dan berikan pengharapan kami oleh firman-Mu. Urapi Tuhan hamba, biarlah Tuhan sendiri yang menaruh perkataan, pikiran, dan perasaan untuk hamba menyampaikan firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Bisa lihat kiri kanan, bilang gini, kamu orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Ya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih buat Ibu Ketut sebagai gembala jemaat di tempat ini yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, puji akan nama Tuhan, saudara. Saya senang hadir di tempat ini, dan firman Tuhan hari ini diberkati untuk menjadi berkat. Maksudnya diberkati untuk dipakai Tuhan. Amin, saudara. Kira-kira saudara mau nggak diberkati Tuhan? Mau nggak dipakai Tuhan? Amin ya. Nah, sebenarnya orang percaya harus menyadari dan harus tahu diberkati dan dipakai Tuhan itu menjadi satu paket yang tidak dipisahkan. Amin. Tuhan memberkati kita karena Tuhan punya tujuan. Karena dalam Amsal dikatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Jadi saudara, keberadaan saudara dan saya diselamatkan menjadi anak Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bukan semata-mata untuk diri kita, tapi ada tujuan Tuhan, karena Tuhan ingin memakai setiap kita. Amin saudara, menjadi alatnya yang mulia, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di mana saudara tinggal, berada, beraktivitas, saudara ya, puji akan nama Tuhan. Nah, kita harus menyadari ini. Ya, coba lihat kiri kanan lagi, bilang begini, gini-gini diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, gitu ya. Haleluya. Saudara percaya sudah diberkati Tuhan? Saudara percaya saudara bisa dipakai Tuhan? Amin, saudara. Nah, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini, saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata firman Tuhan, apa saudara? Untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya saudara ya, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Walaupun teks ayat ini tidak berbicara materi, tapi teks ayat ini berbicara tentang kekayaan pengenalan akan Tuhan. Amin. Nah, saudara tahu nggak, pengenalan akan Tuhan di dalam kekayaannya itu lebih mulia, lebih bernilai dibandingkan dengan materi. Betul? Nah, bayangkan ya, jika Tuhan mengaruniakan segala-galanya yang terbaik kepada kita, apalagi yang materi. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan. Kata imamat, bangsa yang kudus, dan sebagainya. Saudara orang yang diberkati Tuhan, saudara orang yang dikhususkan Tuhan. Amin saudara. Amin.
Ya, kita orang berdosa dijadikan berbeda, saudara ya, dimuliakan oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi orang lain, untuk menceritakan, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Jadi sesungguhnya sebagaimana firman Tuhan katakan kepada kita, bahwa kita telah ditetapkan untuk menjadi kepala bukan ekor. Amin. Bahkan Tuhan dalam Mazmur dikatakan Tuhan akan memberikan segala suku bangsa ke dalam tangan anak-anak Tuhan. Saudara, artinya apa saudara? Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan akan memakai setiap orang percaya. Amin. Bagaimana Tuhan akan memberkati setiap orang percaya. Saudara dan saya tidak bisa jadi berkat kalau kita tidak diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan. Amin. Tapi dalam kenyataannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menemukan banyak anak-anak Tuhan atau banyak orang-orang percaya yang hidup dalam kesulitan, yang hidup dalam intimidasi, saudara ya, yang hidup di dalam kesusahan, saudara ya, dan di dalam kekurangan, saudara ya. Nah, saudara, hanya menurut saya, saudara, jika ada anak Tuhan yang masih mengalami hidup yang seperti itu, saudara, hanya Tuhan yang tahu dan saudara sendiri yang percaya kepada Tuhan yang ngerti. Amin. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ialah kebenaran bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan kelimpahan. Amin. Ingat loh, Yeremia bilang apa? Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Ya, hari depan penuh harapan. Amin, saudara. Ya, Tuhan tidak melihat saudara dilahirkan di mana, oleh suku siapa. Amin. Entah disukai, entah kecelakaan. Sebenarnya tidak ada anak yang dilahirkan karena kecelakaan, karena orang tuanya aja yang tidak disiplin. Betul saudara ya? Semua anak itu pusaka dan punya Tuhan. Ada berkat Tuhan, dan Tuhan berjanji masa depan kita cerah. Amin. Masa depan kita penuh dengan kelimpahan. Ya, penuh dengan kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara mau diberkati oleh Tuhan, menurut saya Bapak Ibu, 3 hal ini jangan saudara lupakan. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7. Ya, sudah. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Selanjutnya ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan saja. Amin. Puji Tuhan saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau saya dan saudara mau diberkati, mau dipakai Tuhan, maka yang pertama, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu dalam segala hal. Amin. Ya. Kata firman Tuhan ayat yang kelima tadi dikatakan apa sudah? Ya, terkutuklah. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sih kalau saya mengandalkan kemampuan saya, kekuatan saya, mengandalkan orang lain yang saya lihat dia mempunyai kemampuan bisa menolong saya, kata firman Tuhan, kita menjadi orang yang terkutuk. Nah Bapak Ibu, dalam terjemahan yang lain, kata menjauhkan dari Tuhan dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, itu dalam versi yang lain dikatakan hatinya berpaling, hatinya meninggalkan Tuhan. Kata menjauh itu begitu saudara, ya, meninggalkan Tuhan. Artinya
Orang yang berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, itu artinya orang tersebut tidak lagi percaya Tuhan. Saudara, orang yang menjauh dari Tuhan merasa saudara dirinya lebih sanggup, lebih mampu, lebih bisa dibandingkan dengan Tuhan yang menciptakannya. Makanya firman Tuhan katakan, terkutuklah. Amin. Bapak Ibu, tapi firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengharapkan atau berharap kepada Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih? Seperti apa sih? Bagaimana sih orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Ya, jangan-jangan Bapak Ibu, banyak di antara kita, termasuk kita pelayan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita. Amin. Jangan-jangan saya sebagai gembala sidang, saudara, mengembalakan jemaat berdasarkan pengalaman, kemampuan, kesenangan dan kesukaan jemaat saja, bukan apa kata firman Tuhan, apa atau kata Tuhan. Saudara, amin. Nah, menurut saya, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah saudara, orang yang menyertai Tuhan, melibatkan Tuhan, dan meminta pimpinan Tuhan, dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Makanya dalam Injil Matius dikatakan begini saudara, Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya berbicara tentang orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menyertai Tuhan, orang yang melibatkan Tuhan. Amin. Ketika dia memilih satu pekerjaan, ketika dia mau memulai suatu bisnis, saudara, tidak semata-mata karena bonafit yang ada di tempat itu, tapi karena dia percaya bahwa dia berada di tempat itu karena Tuhan yang memimpin kita. Ya. Kemarin pagi saya membaca kitab Pengkhotbah. Sudah Pengkhotbah mengatakan begini, segala sesuatu sia-sia, usaha manusia sia-sia, kebanggaan manusia adalah penderitaan dan kesusahannya. Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, sudah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadilah pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana saudara mengandalkan Tuhan? Saudara berdoa. Amin. Saudara bertanya kepada Tuhan. Saudara meminta petunjuk Tuhan. Amin. Saudara mentaati apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Saya mau share. Ya, buat saya menjadi gembala itu bukan profesi, tapi panggilan Tuhan. Amin. Buat saya, saudara, walaupun di dalam jabatan sebagai gembala, sebagai leader, sebagai pemimpin bisa menjadi profesi. Nah, ada suatu perjalanan dalam hidup saya, Tuhan meminta saya untuk benar-benar mengetahui panggilan Tuhan. Bapak Ibu, GSJ Royal yang saya gembalakan itu bukan kerinduan saya. Kerinduan saya itu saya mau membuka gereja baru di tempat yang dingin, yaitu pilihan saya antara Malang, Bandung. Karena saya berasal dari kecil besar di kota yang sejuk gitu, saudara ya. Saudara, ketika saya disponsori oleh satu gereja, ketika saya pulang, gembala sidang katakan pada saya, bagus visi kamu, tapi ada baiknya dan gitu ya, kamu bantu-bantu dulu di sini. Ya, saya tunduk otoritas, saudara ya. Nah, waktu itu ada gereja cabang-cabang. Nah, gereja yang saya berasal di Jembatan 5 meminta saya jadi gembala di situ. Bahkan pemilik rumahnya itu, tuan rumahnya panggil saya bilang begini,
kalau kamu yang jadi gembala, rumah ini saya hibahkan untuk gereja. Tapi kalau kamu yang tidak, saya tidak hibahkan. Saya tanya, kenapa Om? Ya, saya mau kamu di sini, gitu ya. Karena saya berasal dari Jembatan 5, sudah bertobat saya di Jembatan 5, gitu saudara ya. Singkatnya begitu. Nah, waktu rapat cabang-cabang dengan gembala cabang, gereja induk dengan cabang itu rapat, akhirnya dalam rapat itu ada satu pos PI di Rawa Bebek. Sudah tahu ya, Rawa Bebek bukan Tik 2, amin. Bukan juga Pantai Mutiara, tapi itu daerah kumuh. Di situ ada perintisan, ada sekitar 20 anak-anak dan 6 nenek-nenek gitu, encim-encim. Nah, itu bukan saya yang ngerintis, itu orang lain ngerintis, mau ditutup. Nah, dasar mau ditutup itu dua. Pertama, karena tempat itu berdekatan dengan induk, gitu ya. Walaupun dia induk ada di barat, yang tuh sekarang jadi BCC itu Bandengan Selatan, Rawa Bebek itu di Jakarta Utara, beda wilayah. Tapi kalau jalan cuma 1 kilo gitu ya. Kalau jalan, akhirnya mau ditutup. Nah, waktu itu saya bilang begini, saya nggak setuju gereja ditutup, karena nggak ada dasar ayat firman Tuhan mengatakan gereja harus ditutup. Bahkan firman Tuhan katakan Allah mau tidak bisa menguasainya. Karena saya yang mempertahankan, akhirnya saya yang disuruh. Amin, saudara. Itu gara-gara idealis itu, saudara ya. Akhirnya saya disuruh. Nggak apa-apa lah, anak muda penuh semangat, kepercaya dan lugu gitu, saudara ya. Ya, saya layani di situ, saudara ya. Gereja itu berkembang. Akhirnya kami beli tanah, kami bangun gereja itu. Nah, tiba-tiba saya diundang ke Balikpapan. 1 kali undangan, 2 minggu kemudian diundang lagi, sebulan kemudian diundang lagi. Nah, saya nggak tahu saudara awalnya. Nah, ternyata gereja di Balikpapan itu GSJA ya, dibuka oleh misionaris Pastor Dets, sedang mencari pendeta nasional. Jadi ada banyak orang-orang diundang di situ, ternyata mereka cocoknya sama saya. Maksudnya Pastor Detsnya juga cocok sama saya, majelis gereja juga cocok sama saya, dan akhirnya saya ditawarkan di situ. Dia tanya begini, Pak Petrus, berbeban nggak sama pelayanan di sini? Ya, saya bilang karena saya gembala sidang, ya saya berbeban, saya bilang gitu, saudara ya. Akhirnya seperti gayung bersambut gitu, saudara ya. Nah, yang membedakan begini, di Royal jemaatnya lebih banyak, tapi banyaknya anak-anak. Di Balikpapan nggak banyak jemaatnya, saudara. Hanya sekitar, kalau ibadah umum itu sekitar 60. Tapi walaupun 60, itu jemaatnya pengusaha, amin, pejabat-pejabat. Bahkan orang yang paling terkaya di Balikpapan berbakti di gereja itu. Bayangkan tuh, saudara, tahun 95. Satu angkat kolekte aja waktu itu sekitar 3,5 juta. 95. Siapa yang belum lahir di tahun 95? Saudara, ya kira-kira gitu, saudara ya. Nah, singkatnya saya diminta di situ. Terus saya diiming-iming macam-macam, saudara ya. Nah, yang menariknya begini, jemaat di Royal berdoa supaya jangan jadi, jemaat di Balikpapan juga berdoa supaya jadi. Kita udah beli tanah 1 hektar. Bangunan pertama mau dibangun 500 daya tampung. Sudah. Sampai seorang pengusaha itu yang saya sebut itu, saudara, dia bawa saya ke perumahan Balikpapan Permai yang waktu itu lagi sedang dibangun, Balikpapan Permai itu, dan dia bilang gini sama saya, Pak Petrus, kalau Bapak putuskan jadi di sini, di tanah ini saya akan bangun 1 rumah buat Bapak. Bapak jangan takut susah di Balikpapan. Ayo, mana-mana Tuhan panggil. Amin. Di Royal waktu itu tahun 95, saya baru dapat honoriumnya itu 20.000.
tahun 95 di Balikpapan. Waktu itu majelisnya kilik-kilik saya, Pak Petrus, kalau Bapak datang ke sini kami kasih 1 juta dulu ya. Ya enak. 20.000 sama 1 juta banyakan mana? Hanya orang yang bodoh yang pilih 20.000, betul saudara? Ya, tapi saya sadar loh bahwa melayani itu bukan karena sekedar melayani itu panggilan. Saya pikir saya diroyal mengembalakan, toh di Balikpapan juga saya jadi gembala, sama-sama jadi. Yang bedanya apa? Status sosialnya, tempatnya. Puji Tuhan. Dan saya berdoa dan saya tahu kalau mereka minta hari ini, maksudnya waktu itu, saya tahu ini bukan waktu Tuhan. Dan saya ambil keputusan tidak mau. Amin. Haleluya. Memilih 20.000. Amin. Dengan meninggalkan sebuah rumah yang akan dibangun 1 juta setiap bulan, saudara, pada waktu itu. Ya, puji Tuhan, saudara. Saya punya 4 anak. Hari ini, walaupun saya tidak kaya raya, amin, saya punya 6 anak angkat di rumah. Amin. 3 anak saya sudah lulus S1. Yang satu sedang ambil S2. Satu lagi, yang satu dia ada di Sydney, yang satu dia ada di Taiwan. Dia baru pulang liburan. Saudara tahu, kami tidak punya uang, tapi Tuhan memberkati dari yang tidak punya. Amin. Kenapa, saudara? Karena kami belajar mengandalkan Tuhan, karena kami belajar percaya kepada Tuhan, karena kami bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu lu saudara, dulu saya nggak punya uang. Ya, saya dalam 1 minggu puasa 5 kali, bukan karena mau puasa, karena nggak punya duit. Saya bisa pulang, bisa minta, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya menyadari saya hamba Tuhan. Saya sudah memutuskan menjadi hamba Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan. Amin. Tapi saya mau kasih tahu loh saudara, walaupun dalam 1 hari saya hanya makan sekali, badan saya sehat. Hidup saya penuh dengan kebahagiaan. Walaupun penuh dengan kesulitan. Amin. Betul loh saudara. Ya, dulu saya berpikir gini, kalau banyak uang enak ya. Ternyata setelah banyak uang saudara, nggak enak. Betul loh. Hidup yang enak itu kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Makanya ada orang bilang begini, yang penting kita tidak perlu kaya raya. Asal ketika kita mau sesuatu, Tuhan sediakan. Amin saudara. Mau jalan-jalan kemana? Ke USA, Tuhan sediakan. Mau jalan ke Korea, Tuhan sediakan. Amin saudara. Ya, puji Tuhan, sudah andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan selalu dalam hidupmu, saudara. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan adalah begini. Yang kedua adalah saudara harus membangun kesatuan atau tetap bersatu dengan Tuhan. Kalau suami istri, jadilah suami istri yang bersatu. Gitu saudara ya. Kalau kita ingin melihat berkat Tuhan dan dipakai oleh Tuhan secara pribadi dalam keluarga saudara, saudara harus menjaga kesatuan. Dalam konteks suami istri harus bersatu saudara ya. Puji Tuhan. Kenapa harus bersatu suami istri? Karena dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3, Bapak Ibu baca di rumah ayat itu. Ayat itu mengatakan begini kepada kita saudara, bahwa segala berkat Tuhan akan diperintahkan, amin. Seperti apa saudara? Ya. Seperti apa saudara? Ya, embun dari bukit apa? Hermon yang turun, dalam istilah dari janggut Harun turun ke jubahnya dan ke bawah. Itu sama seperti sungai Yordan saudara. Sungai Yordan itu air dari gunung Hermon. Saudara, sama-sama. Laut Mati juga airnya dari gunung Hermon. Saudara ya.
itu dia akan turun mengalir. Saudara, Tuhan mengatakan dalam kesatuan Tuhan akan memberkati kita. Makanya Bapak Ibu perhatiin, gereja yang kuat tidak ditentukan seberapa banyak jemaatnya. Gereja yang kuat kalau jemaatnya bersatu. Suami istri kalau bersatu dahsyat. Amin. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 7 ya. Saya mau berbicara ini kepada saudara. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 7 ya. Baca sama-sama. Demikian juga hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 7 dikatakan demikian. Baca sama-sama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Nah, gereja Tuhan, suami istri, individu pribadi, saudara harus bersatu dengan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana suami istri bisa bersatu? Ya, kata firman Tuhan, suami istri harus berfungsi dalam peran dan tanggung jawabnya. Apa fungsi seorang istri? Tunduk kepada suami dalam segala hal. Efesus kan katakan, ya, 1 Petrus juga mengatakan kepada kita, hai istri, tunduklah kepada siapa? Suamimu. Ya, bukan kepada suami orang lain ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, hai suami, apa? Kalau Efesus katakan, kasihilah istrimu. Kalau Petrus katakan, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kenapa? Saudara, karena istri kita itu teman pewaris kita. Ya, gelas itu kenapa bisa menampung air? Karena gelas itu satu bulat. Coba gelas dibelah dua. Saudara, air itu kemana-mana. Nah, kalau kita sudah berumah tangga, suami istri harus bersatu. Maksudnya begini, dalam fungsi dan peran. Maksudnya begini, rumah tangga tidak boleh dibangun oleh suami saja atau oleh istri saja. Tapi rumah tangga harus dikelola, harus dirancang. Amin, saudara. Harus dimanage oleh suami dan istri. Siapa yang mau pegang uang, entah suami entah istri, itu urusan kalian berdua. Tapi harus dalam kesepakatan, bukan dalam kekuatan. Karena saya yang cari duit, jadi saya yang harus ngatur duit. Nah, gitu. Menurut saya ini saudara, suami yang tidak bijaksana. Itu bijaksono, ya saudara. Suami yang bijaksana, saudara, dia mengajak istri untuk berunding bersama-sama. Saudara harus kelola, ya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, OJK bilang begini, saudara, ya, bahwa hanya 19% rumah tangga di Indonesia itu yang punya anggaran rumah tangga, sisanya enggak. Makanya nggak heran saudara ya, keuangan rumah tangga kita nggak pernah maju-maju gitu saudara ya. Nah, kenapa sih kita harus memanage keuangan dalam rumah tangga? Sebenarnya dasarnya ini supaya pertama supaya rumah tangga tidak bermasalah dengan keuangan. Amin. Ya, Bapak Ibu tahu nggak bahwa masalah keuangan dalam rumah tangga bukan dikarenakan tidak ada uang, tapi karena nggak bisa manage uang. Nah, kalau kita bisa memanage, saudara, kita bisa menyelaraskan antara pemasukan dan pengeluaran, saudara ya. Nah, nanti ketika terjadi sesuatu, kita tidak saling menyalahkan. Nah, pernah terjadi nih di jemaat kami nih, saudara ya. Satu hari suaminya titip emas sama istrinya.
Maksudnya suaminya bilang gini, ini emas lu pegang, kalau nanti kita ada kebutuhan mendadak bisa digunakan. Nah, satu hari mamanya datang sama anaknya ini, bilang, kamu punya uang nggak? Mama lagi kepepet. Oh, kata anaknya, ada sih, tapi ini gitu mas. Oh, kata mamanya bilang gini, mama pinjam dulu dah 3 minggu, nanti mama kembaliin karena mama kepepet. Tapi kamu jangan bilang ya sama suami kamu. Nah, pertanyaan saya, saudara bagaimana kalau sudah menghadapi ini? Nah, karena dia dekat sama mamanya, dia percaya sama mamanya, dia serahin sama mamanya. Ya, 3 minggu kemudian nggak dikembaliin, 3 bulan kemudian nggak dikembaliin, setengah tahun kemudian suaminya kecelakaan, butuh uang, dan suaminya bilang itu dijual aja. Ayo, kira-kira gimana ceritanya? Ya, perang bintang dan bulan, saudara. Ngerti ya maksudnya ya? Ribut besar, saudara. Nah, masalahnya apa? Bukan masalah uangnya kan? Masalahnya suami istri tidak bersatu, tidak ada komunikasi. Bapak Ibu penting loh, ya. Jadi kalau kita punya anggaran keuangan dalam rumah tangga penting, ya. Jadi itu akan menolong kita untuk membantu kita, saudara ya. Yang pertama, belilah sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Amin. Apalagi bangsa Indonesia kan bangsa konsumtif ya, yang senang beli belanja. HP setiap tahun modelnya baru-baru terus. Ya. Mobil juga setiap tahun juga mobilnya baru-baru terus, saudara ya. Bapak Ibu, saya punya HP baru ini saya nggak beli loh, saya dibeliin loh. Amin. Saya nggak minta. Karena HP saya yang Xiaomi itu menurut saya masih bagus gitu ya. Nggak perlu lah ngikutin. Tapi saudara, jemaat lihat kurang baik. Amin. Jam tangan yang saya pakai ini lumayan loh saudara. Ini hampir 5 jutaan. Puji Tuhan, saya nggak beli loh, jemaat yang beliin. Amin. Karena dia lihat. Bahkan saudara tahu nggak, satu hari ada jemaat datang begini, Om, ganti ya Om cincinnya ya. Itu cincinnya saudara, itu harganya kalau enggak salah ya 57 juta emas dan berlian. Om pakai Om, jangan kalah sama pendeta Gilbert. Amin. Iya, akhirnya saya pakai, saudara. Saya kata, saudara, aduh berat nih saudara ya. Jadi jemaat liatin, wih keren bener ya si Om. Akhirnya saya datang sama yang memberi, Bapak Ibu terima kasih ya. Mohon maaf, saya nggak bisa pakai. Kalau ini saya pakai cincin kawin. Jadi pria yang udah nikah pakai cincin kawin. Amin. Amin. Itu identitas. Amin. Makanya saya suka bercanda sama teman. Itu kalau sudah pakai cincin satu, ada batunya bagus. Kalau pakai 2, minta diperhatiin. Amin. Kalau pakai 3, paranormal. Amin, saudara ya. Ya. Nah, saudara, kita kembali lagi ya. Suami istri harus bersatu. Kalau tidak bersatu sudah susah. Betul. Dan di dalam kesatuan segala sesuatu Tuhan bisa berkati kita. Tuhan bisa nyatakan berkat itu kepada kita. Nah, saya mau saksikan ya. Ketika masa pandemi, anak saya yang paling akhir dulu, dia lanjutkan pendidikan di Taiwan. Rencana tuh anak tidak ke Taiwan. Dia mau jadi pramugari. Karena waktu itu pandemi, semua pendidikan pramugari itu tutup. Akhirnya dia runding sama temannya, dia lanjutin mau ambil sastra di Taiwan. Ya, saya sebagai orang tua saya dukung dong. Dan dia berangkat, saudara. Tuhan buka jalan begitu mudah di masa pandemi itu, saudara. Nah, tiba-tiba setelah pulang, anak saya yang nomor 3 nih perempuan, dia masuk kamar. Dia ngomong gini, "Papi, Mami, aku mau ngomong."
Papi jangan berpikir impian saya surut. Apa maksudmu? Oh, dia cerita begini. Oh, memang dia udah ngomong, saudara. Ketika dia SMA, dia pernah bilang dia mau meniti karir di Australia. Ini anaknya nomor 3. Ya, saya sebagai orang tua cuma bilang sama dia, Papi, Mami akan dukung kamu dalam doa. Biar Tuhan yang kehendaki. Nah, setelah itu dia masuk perguruan tinggi di sini. Setelah lulus S1, dia ngambil keahlian karena dia seneng barista gitu ya. Seneng barista. Dengan harapan nanti dia tiba-tiba pandemi, saudara ya. Nah, Aussie menutup diri terhadap orang-orang asing. Waktu adiknya berangkat, maka dia panas itu, saudara ya. Jadi dia sampaikan, ya udah, saya bilang singkatnya ya, saya bilang Sheila berdoa saja. Mami Papi akan selalu doakan. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan pasti buka jalan. Betul, saudara. Akhirnya negara Australia terbuka dan dia ngomong sama kami, saudara ya, singkatnya ya, kita tutup dukung dalam doa bersama. Tiap malam, pagi, kalau saya berdoa sama istri, selalu membawa doa untuk anak ini. Akhirnya diikuti macam-macam bentuk, semuanya lulus baik ya, Inggris dia bagus, semuanya bagus. Akhirnya saya dipanggil sama agennya, Pak Petrus harus siapin dana ya. Oh ya, 10 hari ini kurang lebih 70 juta. Wah, saudara, kalau duit 1, 2, 3 juta ada ya, tapi sampai puluhan juta itu enggak ada. Dan saya bilang sama istri saya, karena ini butuh mendadak, ya udah Demi, kalau memang begitu mobil pribadi saya ya udah disekolahin aja. Ngerti ya maksudnya? Disekolahin di BCA. Amin, saudara. Itu. Nah, saudara, tapi kami berdoa. Perhatikan, saudara. Kami berdoa, kami sehati, kami berdoa untuk nih anak. Dan kami udah mau taken kontrak tentang akad kredit itu, saudara. Tiba-tiba saya dapat telepon. Ini 4 hari sebelum kami harus setor itu duit. Kami dapat telepon dari seseorang dan dia bilang begini, boleh nggak saya minta nomor rekeningnya? Amin. Saudara tahu, dia transfer dan dia kirim bukti transfernya dan dia kirim sama kami 100 juta. Kenapa dia kirim? Begini ceritanya. 1 tahun yang lalu waktu Delta, ibunya meninggal. Nggak ada orang yang mau layani. Kita yang layani. Dari keluar rumah sakit sampai selesai penguburan kita layani. Ini family, saudara ya. Family ya, tapi dia orang Buddha. Dia cuma bilang begini, udah selesai. Terima kasih ya. Udah sudah, terima kasih. Ya terima kasih. Memang kita mau melayani. Tiba-tiba suhu Budanya itu datang ke rumahnya. Nah, dia cerita, di tengah-tengah dia cerita, suhunya bilang begini, lu kasih apa sama tuh pendeta? Enggak. Wah, kualat lu. Lu nutup berkat lu, maksudnya nutup rezeki lu. Lu mesti ngasih. Berapa yang saya harus kasih? Sudah bilang kirim 100 juta. Amin. Bayangin lo ya, Tuhan bisa berbicara kepada si suhu itu untuk ngomong kepada itu bahwa saya sedang butuh uang untuk biaya itu anak sekolah. Amin. Luar biasa, saudara ya. Kalau suami istri bersatu, segala sesuatu mungkin dan segala sesuatu bisa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita buka dalam kitab kita. Yang pertama, Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan pasal 30 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini.
kepadamu, baca sama-sama, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita ingin diberkati dan menjadi berkat atau dipakai Tuhan, saudara, maka yang ketiga, saudara harus begini: jadikan hidupmu dalam lindungan otoritas Tuhan. Ya, beradalah dalam posisi di mana saudara berada di dalam otoritas Tuhan. Nah, Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu diberkati oleh Tuhan, tapi mereka diberikan pilihan. Saudara, sama seperti saya dan saudara, ya, walaupun kita sudah diselamatkan, Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk memilih, untuk hidup di dalam berkat atau hidup di dalam tidak berkat, hidup di dalam kutuk, hidup bahagia atau tidak hidup bahagia. Sesungguhnya semuanya itu ditentukan oleh pilihan kita. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan ingin kita memiliki hidup, maksudnya diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ingat ya bahwa sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu berbicara otoritas. Kalau saya membayangkan otoritas itu seperti payung atau seperti rumah. Nah, rumah fungsinya untuk kita berdiam. Betul? Betul? Ya. Nah, kita butuh rumah supaya kita bisa istirahat, bisa teduh, bisa merancangkan segala sesuatu. Ketika ada panas terik, saudara, rumah itu melindungi kita dari panas. Ketika ada hujan lebat, ada badai, rumah itu melindungi kita. Karena ada rumah sebagai otoritas. Nah, saudara, kasih karunia itu, saudara, seperti otoritas yang menjaga kita. Nah, saudara, jangan keluar dari otoritas. Amin. Jangan keluar dari otoritas. Nah, salah satu otoritas yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita diberkati, yaitu mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, walaupun di video di dunia medsos itu banyak orang-orang yang ngomongin ngaco. Ya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, perpuluhan bukan hukum Taurat. Amin. Sampai hari ini orang Yahudi masih memberikan persepuluhan kecuali korban bakaran. Kenapa? Karena nggak ada bait suci. Yang ada di Israel itu sinagog, rumah-rumah ibadah. Kalau di Indonesia musola, gitu, musola. Nah, Bapak Ibu yang dikasih itu, perpuluhan sejak ada, sebenarnya perpuluhan itu diajarin oleh Tuhan sejak pertama kali korban itu, pemberian itu, sejak manusia jatuh dalam dosa. Kain dan Hawa berbuat dosa, yang pertama yang Tuhan ajarkan untuk berjumpa dengan Tuhan, membawa korban persembahan. Nah, waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abrahamlah orang yang pertama kali membayar persepuluhan. Jadi Abraham hidup itu sekitar 1000 tahun sebelum hukum Taurat ada. Nah, Bapak Ibu, yang disebut persembahan khusus, persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus mengembalikan persepuluhan? Nah, sebenarnya Tuhan tidak butuh uang saudara. Yang butuh uang saudara adalah pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan. Amin. Ya, semua alat di sini ada itu dibeli pakai uang. Nah, uang siapa? Uang kita. Kenapa di gereja ada lewi, ada staf pastoral yang full timer? Mereka kan harus digaji. Mereka kan punya keluarga, mereka kan punya anak. Amin. Kalau pastor aja yang nggak nikah aja digaji, apalagi pendeta yang punya anak. Amin. Ini kan logikanya begitu, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Nah, kita harus mengembalikan persepuluhan. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, kita menjadi orang yang tidak percaya Tuhan.
Ya, Tuhan mengajarkan kita tidak menjadikan uang itu Tuhan, tapi menjadikan alat di mana Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu loh, saya bayar perpuluhan 20%. Di gereja yang saya gembalakan, saya kasih perpuluhan. Percis yang saya dapat. Di organisasi, saya juga kasih perpuluhan. Pak Rahmat boleh tanya bendahara kita, Pak Petrus bayar perpuluhan enggak? Percis. Saya kasih 20% lebih. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, saya tidak kekurangan walaupun saya bisa kekurangan. Tuhan sediakan, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Nah, dalam ayat yang terakhir, coba baca Lukas pasal 20 ayat 25 sebagai ayat yang terakhir ya. Kita akhiri, puji Tuhan. Lukas pasal 20 ayat 25. Firman Tuhan bilang begini. Lukas 20 ayat 25. Yuk baca sama-sama. Ya, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pertanyaannya begini, apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar? Kaisar itu mewakili apa? Pemerintah. Apa yang wajib kita kembalikan kepada pemerintah? Pajak. Orang Kristen nggak boleh manipulasi pajak. Ya, saya sama istri saya bayar pajak loh, karena istri saya kerja. Kita NPWP-nya 1. Ngitungnya waktu itu salah, jadi lebih, saudara ya. Terus istri saya bilang gini, Pi, kita mau urus nggak nih kelebihannya? Saya pikir-pikir lebihnya nggak banyak sih ya, tapi lumayan lah gitu, sekitar 1 juta lebih gitu, saudara ya. Tapi saya pikir-pikir, aduh repot amat ya, ngurus-urus nanti biasanya nanti suka macam-macam gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa lah Mi, biarin aja, kan itu pajak kan buat pembangunan. Orang Kristen nggak boleh manipulasi pajak. Apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan? Apa yang wajib? Persembahan, persepuluhan, itu wajib. Saudara mau misi nggak apa-apa, saudara mau kasih panti asuhan nggak apa-apa, itu bukan perpuluhan. Perpuluhan itu bawa ke rumah Tuhan di mana saudara sebagai jemaat dan kita bertanggung jawab di dalam gereja itu. Amin. Bapak Ibu, kami tidak berkekurangan ketika kami belajar memberikan perpuluhan. Amin. Dan ketika kita mengembalikan perpuluhan, kita ini ada dalam otoritas Tuhan. Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara ketika kita hidup dalam otoritas. Jangan keluar dari otoritas Tuhan ya saudara ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima dan kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan, semua kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami berjalan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua. Jika ada di antara kami yang belum hidup di dalam otoritas Tuhan, Tuhan, hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Hari ini kami mau memperbaiki hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bukankah Bapak Ibu mau menjadi berkat dan mau dipakai Tuhan? Andalkanlah Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Tetaplah bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan keluargamu yang Tuhan karuniakan. Hiduplah dalam otoritas Tuhan. Karena ketika saudara lakukan 3 hal ini dalam hidup saudara, saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu mungkin ada di dalam kesulitan-kesulitan, mungkin saudara menyadari ada hal yang saudara lupakan. Saya mau mengajak kembali kepada saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak ingkar janji, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu, meteraikan firman-Mu Tuhan. Baharuilah kami di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, teruslah bekerja kepada sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyanyikan lagu ini, saya serahkan kepada Bapak. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar boleh termateraikan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu bahwa hidup kami ini adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Ariandi yang telah menaburkan benih firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu di Royal dan untuk jemaat yang digembalakan, supaya semakin bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami memberikan persembahan kami karena kami mengasihi Tuhan. Ini suatu bentuk ucapan syukur kami karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil mempersiapkan persembahan saudara, kita akan menyaksikan info sepekan. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you.
Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah di tengah minggu. Ibadah baik ibadah kaum pria, kaum wanita, ibadah doa, juga untuk KKA. Dan nanti sore ada ibadah sekolah minggu. Kami mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk boleh membawa anaknya beribadah ke tempat ini jam 5 sore. Dilanjutkan dengan ibadah teens jam 18.30. Dan kemudian kami ingatkan kembali untuk para singer, hari ini ada pelatihan vokal di tempat ini jam 6:30 malam. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk berdiri. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam Karena di sini kami memuji Tuhan, di sini kami menyembah Tuhan. Di tempat ini firman Tuhan ditaburkan. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Hadirat Allah melingkupi kami semua. Hadirat Allah membuat kami gemetar dan gemetar masuk dalam hadirat Allah. Berjumpa dengan Allah yang kudus, yang menguduskan kehidupan kami, yang mengubah kehidupan kami, mengubah hati kami menjadi baru seperti apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan membaharui hati kami, firman Tuhan membaharui hidup kami, dan firman Tuhan menuntun hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Inhama kanala shikinala. Ya Allahku, ya Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu yang kudus. Terima kasih buat lawatan Allah. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat kekuatan daripada Engkau. Ikinau makan hakenala. Inama halilin anil ikinau ikan haleluya, haleluya. Haleluya, hadirat Allah memenuhi kami. Kuasa Tuhan melingkupi kami. Sampai akhir ibadah ini Tuhan masih suka dan senang bersama dengan kami. Karena di sini ada hati-hati yang menyembah, hati yang rindu, hati yang terbuka untuk Engkau. Tuhan disukakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan.
Yang berbeban berat sudah diberi kelegaan oleh Allah. Bukan dengan kekuatan kami, tapi kuasa Roh Kudus sudah mengambil alih itu. Sudah bekerja di hati kami, di pikiran kami, di dalam roh kami. Roh Kudus, Roh yang kudus, Roh Allah, Roh Kudus sudah melakukan yang terbaik untuk kami saat ini. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib. Buat kami semua sudah mengalami lawatan Tuhan. Sebentar lagi umat Tuhan akan meninggalkan ruangan ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan yang ada juga yang akan bepergian. Esok hari kami akan kembali beraktivitas. Mohon Tuhan terus menyertai kami, supaya dimanapun kami berada, hidup kami menjadi berkat. Karena kami sudah diberkati hari ini oleh Allah. Bukan hanya hari ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tahun-tahun yang akan kami lewati, tahun yang penuh dengan harapan. Ada Tuhan di sana untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Persembahan-persembahan yang sudah dibawa oleh jemaat Tuhan, sudah mereka lakukan bahwa dengan rela hati Tuhan memberkati. Apa yang menjadi tanggung jawab kami, persepuluhan kami, firman Tuhan lagi-lagi datang untuk kami, mengingatkan kami untuk kami hidup dalam otoritas Allah. Kami akan melihat kuasa mujizat Allah, bahkan berkat-berkat itu akan mengalir, karena Tuhan sudah menjanjikan kami berkat, dan itu pun akan kami alirkan bagi sesama kami, bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terlalu baik dan indah Engkau bagi kami. Oleh sebab itu terimalah ucapan syukur kami. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami masih tetap ingin bersekutu dengan Engkau. Kami menerima berkat daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sedang diberkati oleh Tuhan, yang akan terus diberkati oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Haleluya, haleluya. Kekuatan daripada kuasa Allah sendiri mengalir atas kehidupanmu. Berkat Allah Bapa yang melimpah turun atas kehidupanmu. Sukacita daripada Tuhan Yesus menjadi bagian hidupmu, dan Roh Kudus akan memenuhi lumbung-lumbungmu. Oleh sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, dan engkau diberkati oleh Allahmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap diberkati oleh Allahmu. Haleluya.